Pemirsa, terjadi gempa berkekuatan 5,4 magnitudo yang berpusat di kawasan Sumur Banten yang menurut informasi juga dirasakan di wilayah Jakarta. Kita akan konfirmasi tentang gempa ini dengan Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat siang, Pak Daryono. Halo, selamat siang, Pak Daryono. Baik, pemirsa, kami masih mencoba menunggu Pak Daryono untuk bisa kembali tersambung dengan kami di Metro Siang. Pak Daryono. Baik, sambil menunggu audio terkoneksi, kita akan tampilkan, ini adalah infografis dari BMKG terkait dengan gempa bumi yang dirasakan. Magnitudo 5,4 dengan kedalaman 10 km. Kalau saya pantau di aplikasi BMKG, pemirsa, magnitudo 5,4 dengan kedalaman 10 km ini dirasakan di beberapa wilayah ya. Ada di wilayah Pandeglang dengan skala 3 MMI, kemudian di wilayah Sukabumi skala 2 sampai 3 MMI, di Kota Tangerang ini skala 2 MMI, Bogor sama seperti di Kota Tangerang skala 2 MMI, dan di Lebak skala 2 sampai dengan 3 MMI. Kami tersambung kembali dengan Pak Daryono dari pihak BMKG untuk mengkonfirmasi peristiwa gempa bumi yang terjadi di wilayah Banten. Pak Daryono, Anda bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Clear. Baik. Pak Daryono, terkait dengan gempa magnitudo 5,4 kedalaman 10 km, apa perkembangan informasi terbarunya, Pak? Iya, gempa ini kita update menjadi 5,2 ya, berdasarkan data yang lebih banyak dan lebih lengkap dan analisis yang lebih teliti. Kita update menjadi 5,2, kedalaman 10. Nah, dari kedalamannya ini tampak tidak disebabkan oleh megatrust, tapi disebabkan oleh patahan aktif di dasar laut. Nah, kalau kita melihat mekanisme sumbernya, ini mekanisme itu pergerakan geser ya, atau strike slip ya. Dan tepat sekali di dekat itu ada jalur sumber gempa, namanya sesar ujung kulon. Jadi kita menduga bahwa gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar geser ujung kulon fault yang berada di dasar laut, Mas. Oke, baik. Kalau kita melihat secara peta ya Pak ya, lokasi titik gempanya ini kan tidak jauh dari jalur penyeberangan antara dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ini. Ini apakah BMKG sudah berkoordinasi dengan pihak pelayaran misalkan terkait dengan informasi ini? Iya, karena ini gempanya relatif kecil, Mas, dan itu sebenarnya tidak dekat amat karena ini kan ada di sebelah barat ujung kulon, Mas. Sementara jalur penyeberangan itu ada di merah. Jadi memang kalau dilihat dari jaraknya ya cukup jauh sebenarnya, Mas, ini. Dan ini tampaknya kita mengenali sebagai single event ya, dan patut syukuri tidak ada gempa susulannya, dan harapan kita ini tidak akan berlanjut dengan potensi gempa berikutnya, Mas. Dan ini hanya sebuah single event akibat sesar aktif di dasar laut yang diduga oleh aktivitas sesar ujung kulon, gitu, Mas. Oke. Ini peristiwa, kalau saya lihat di aplikasi BMKG terjadi pada pukul 11 lewat 24 menit 49 detik waktu Indonesia Barat ya, Pak Daryono, betul? Ya, benar. Oke, baik. Jadi, dari pukul 11.24 sampai dengan saat ini, adakah gempa-gempa susulan yang terjadi meskipun magnitudonya kecil, Pak? Iya, hasil monitoring kita menunjukkan bahwa hingga saat ini pukul 12.53 ya, kita belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan, Mas. Sehingga tadi saya menyampaikan ini sebagai sebuah single event dan mudah-mudahan tidak ada lanjutannya, Mas. Oke, baik. Pak Daryono, untuk bisa memperjelas lagi dan juga meredakan kekhawatiran di masyarakat ya melihat magnitudonya 5,2, kedalamannya cukup dangkal 10 km dan berpusat di laut. Ya. Ini apakah ada potensi tsunami, Pak? Mungkin bisa disampaikan langsung oleh pihak BMKG pada masyarakat? Ya, jadi kalau kita melihat gempanya yang dangkal, kemudian juga magnitudonya relatif kecil ya, 5,2 itu sebenarnya di bawah threshold gempa berbagai tsunami ya. Sehingga kita hasil proses tadi tidak menunjukkan adanya proposal tsunami, sehingga kita diseminasikan sebagai gempa yang tidak berpotensi tsunami ya.
Sehingga masyarakat juga tidak perlu takut berlebihan yang berada di pesisir Lampung maupun yang ada di pesisir Banten, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tetap beraktivitas biasa karena gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan dampak kerusakannya juga hingga saat ini kami belum dapat laporan ada kerusakan, sehingga masyarakat tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa.